Teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Irawan Dwi Syahputra dan Nur Fikri Aulia untuk mata kuliah ilmu filsafat. Kami akan presentasikan tentang pengertian epistemologi, arti pengetahuan, terjadinya pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, dan asal-usul pengetahuan. Definisi epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epiteme dan logos. Epiteme artinya pengetahuan, dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi, epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Awal mula tentunya kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera. Kita setelah itu mulai melakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti benda-benda lainnya. Arti pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang diketemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seorang menggunakan akal budaya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seorang mencicipi masakan yang baru dilakukannya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Sumber pengetahuan ialah 1. Kepercayaan yang didasarkan dari tradisi. 2. Kebiasaan-kebiasaan dan agama. 3. Panca indera dan pengalaman. 4. Akal pikiran. 5. Intuisi individual. Terjadinya pengetahuan. Proses terjadinya pengetahuan adalah pada masalah yang dimana sangatlah terjadi di dalam epistemologi, yang dimana sebab dari jawaban terhadap terciptanya sebuah pengetahuan, maka dari orang tersebut akan memiliki sebuah warna, akan sebuah pandangan, maupun ke dalam sebuah paham dari filsafat. Terjadinya pengetahuan dapat bersifat a priori, yang berarti pengetahuan yang terjadinya tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin, ataupun a posteriori, pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Dengan demikian, pengetahuan itu bertumpu pada kenyataan objektif. Baik, saya Nur Fikri Aulia ingin melanjutkan presentasi tentang filsafat pengetahuan.
Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan yaitu jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata, seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan diam seseorang biasanya sulit untuk ditransfer ke orang lain, baik secara tertulis maupun lisan. Kemampuan berbahasa, mendesain, atau mengoperasikan mesin atau alat rumit membutuhkan pengetahuan yang tidak selalu bisa tampak secara eksplisit dan juga tidak begitu mudahnya untuk mentransferkan ke orang lain secara eksplisit. Contoh sederhananya dari pengetahuan implisit adalah kemampuan mengendara sepeda. Pengetahuan umum dari bagaimana mengendarai sepeda adalah bahwa agar bisa seimbang, bila sepeda oleh ke kiri, maka arahkan setir ke kanan, dan seterusnya. Yang kedua, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya. Dia telah diartikulasikan ke dalam bahasa formal dan bisa dengan relatif mudah disebarkan secara luas. Bentuk paling umum dari pengetahuan eksplisit adalah petunjuk penggunaan, prosedur, dan video how-to. Pengetahuan juga bisa termediakan secara audiovisual. Hasil kerja seni dan desain produk juga bisa dipandang sebagai suatu bentuk pengetahuan eksplisit yang merupakan eksternalisasi dan keterampilan, motif, dan pengetahuan manusia. Yang ketiga, pengetahuan empiris. Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman indrawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan a posteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara empiris. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif. Bila seseorang dapat melukis dan menggambarkan secara segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada proyek empiris tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulang kali. Yang keempat, pengetahuan rasionalisme. Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi. Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat a priori, tidak menekankan pada pengalaman. Misalnya, pengetahuan tentang matematika. Dalam matematika, hasil 1 ditambah 1 sama dengan 2 bukan didapatkan melalui pengalaman atau pengamatan empiris, melalui sebuah pemikiran logis akal budi. Selanjutnya, asal-usul pengetahuan. Asal-usul pengetahuan terdiri dari 4: metode empiris, rasionalisme, intuisionisme, dan yang terakhir kritisme. Yang pertama, metode empiris. Metode empiris dan penelitian empiris, konsep sentral dalam ilmu pengetahuan dan metode ilmiah adalah semua bukti harus empiris atau berbasis empiris, yaitu bergantung pada bukti-bukti yang diamati oleh indera. Hal ini dibedakan dari penggunaan filosofis empirisme oleh penggunaan kata sifat empiris atau adverbia. Empiris yang digunakan bersama dengan baik alam dan ilmu-ilmu sosial dan mengacu pada penggunaan kerja hipotesis yang dapat diuji menggunakan pengamatan atau percobaan. Dalam arti kedua, empiris dalam ilmu dan statistik mungkin identik dengan eksperimental. Dalam hal ini, hasil pengamatan empiris adalah eksperimental.
istilah semi-empiris yang kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan metode teoritis yang menggunakan dasar aksioma hukum ilmiah didirikan dan hasil eksperimen sebelumnya dalam rangka untuk terlibat dalam pembentukan model beralasan dan penyelidikan teoritis. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengerjakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Yang ketiga, intuisionisme. Intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung, dan seketika unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif di samping pengalaman oleh indera. Secara epistemologis, pengetahuan intuitif berasal dari intuisi yang diperoleh melalui pengamatan langsung, tidak mengenai objek lahir, melainkan mengenai kebenaran dan hakikat suatu objek. Metode intuisi sebenarnya tidak bisa dibubarkan secara rasional maupun empiris, akan tetapi hasil dari kebenaran intuisi tersebut dapat dibuktikan secara rasional sekaligus empiris. Artinya, banyak orang yang memperoleh pengetahuan yang mendalam secara intuitif yang kemudian terbukti benar. Oleh karena itu, Bergson mengatakan bahwa intuisi sebenarnya bersifat intelektual dan sekaligus supraintelektual, di mana pengetahuan supraintelektual tersebut akan dapat mencapai pengetahuan dan kesadaran diri pada hal-hal yang paling vital, vital. Sementara bagi Nietzsche, intuisi merupakan inteligensi yang paling tinggi, dan bagi Maslow, intuisi merupakan pengalaman puncak. Dan yang terakhir, kritisme. Kant membedakan pengetahuan ke dalam 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, yang analitis a priori. Yang kedua, yang sintetis a priori. Yang ketiga, yang analitis a posteriori. Dan yang terakhir, yang sintetis a posteriori. Sekian dari kelompok kami tentang presentasi filsafat pengetahuan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.